Action. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Jatiwaringin yang pada hari ini akan dibersamai dengan ibadah syukur merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Untuk itu, mari kita persiapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan di hati kita berbunyi demikian. Ibadah keluarga pada hari ini yang kami lakukan bersamaan dengan ibadah syukur kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya Tuhan, hanya kami pasrahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberkati kami sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu lama, lagu yang masa kecil saya sering saya nyanyikan dan mungkin masa kecil Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mesake uripe wong donya akan kita nyanyikan 2 kali. Mesake. Kasihan hidup orang tanpa Tuhan, siang dan malam terancam oleh maut. Tiada bersyukur meski banyak harta, hatinya resah, penyakit pun datang. Habis hartanya hanya untuk mencari obat. Oh haleluya, kita sangat bahagia dalam suka duka
Yesus memberkati. Kurang lebih demikian terjemahan lagu yang sudah kita nyanyikan bersama-sama tadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Memang terkadang kita merasa ketika kita sudah punya apa-apa, ketika kita bisa apa-apa, kemudian kita lupa bahwa semuanya itu memang datangnya dari Tuhan. Dan kita juga lupa bahwa Tuhan mempunyai kuasa, mempunyai hak, otoritas penuh untuk mengambil semuanya. Untuk itu, kita akan lebih mendalami apa arti hidup kita di dalam kita akan belajar bersama-sama dalam renungan ibadah pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, bersyukur atas semua kehidupan yang Tuhan berikan atas kami. Bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga hari ini kami bisa mengikuti ibadah keluarga di tengah keluarga kami masing-masing dengan penuh sukacita dalam suasana kemerdekaan negara kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyebarkan sabda-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, berserah penuh kepadamu. Kiranya hanya Tuhan yang berfirman dan kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Majelis Agung sudah menyiapkan bacaan kita pada ibadah keluarga hari ini di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian kesaksian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, terlebih berkenan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti lagu di atas yang kita nyanyikan bersama-sama, mungkin juga panjenengan ada yang belum hafal. Namun paling tidak kita sudah memahami lagu di atas. Mesake uripe wong donya. Wong donya di sini adalah ketika kita hidup sebelum mengenal Tuhan. Kita sebagai orang dunia. Kita sebagai orang dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan
dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi warganya Tuhan, kita yang sudah berhubungan, berelasi dengan Tuhan, haleluya, kita menjadi orang yang sangat-sangat berbahagia, beruntung. Karena dalam suka, dalam duka, Yesus membersamai kehidupan kita. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perikop ini kita pelajari, seakan-akan rasa takut menghantui kita. Karena bercerita, berpesan, seakan-akan Tuhan segera datang. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah tanpa berita, tanpa kabar, tanpa diketahui kapan waktunya. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh berpesan dalam hal ini. Jangan takut, karena kita bukan anak-anak malam, kita bukan anak-anak gelap. Artinya apa? Ketika kita bukan anak-anak gelap, berarti kita menjadi anak-anak terang. Ketika kita bukan anak-anak malam, berarti kita adalah anak-anak siang. Pada lazimnya, orang bekerja, orang melakukan aktivitas, itu adalah pada siang hari. Karena memanglah demikian. Bukan berarti salah ketika orang yang melakukan aktivitas di malam hari. Tetapi pada umumnya, pada layaknya, pada lazimnya, seyogyanya, orang beraktivitas, orang bekerja adalah di siang hari. Yang mengandung arti bahwa kita mengerjakan sesuatu memang waktu yang pas. Kita melakukan sesuatu berdasarkan iman, kasih, dan pengharapan. Itu yang dipesankan, dan melalui ibadah hari ini kita juga diingatkan kembali bahwa ketika kehidupan kita yang sudah tidak terarah, yang kita mungkin dalam kegelapan, kita seringkali melakukan dengan sangat tergesa-gesa, penuh pertimbangan duniawi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah berhubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, maka saat ini ketika kita melakukan sesuatu, segala hal, maka yang menjadi pertimbangan adalah kasih, iman, dan pengharapan. Tuhan tidak menginginkan kedatangannya penuh dengan murka kepada kita, tetapi penuh dengan kasih sayang yang bukan lagi mesaake, karena harta sudah tidak ada artinya lagi. Harta benda, pangkat, derajat, apapun kita, siapapun kita, sudah tidak ada artinya lagi. Hanya Dia, Yesus, Tuhan kita, yang menjadi juru selamat kita. Terlebih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup di 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang merdekanya kita adalah tidak sebebas merdeka sebangsa kita saat ini. Hidup kita penuh dengan keterbatasan. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini penuh dengan keterbatasan karena adanya pandemi Corona-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah lantas dengan pandemi yang sangat menghimpit, menyiksa kehidupan kita ini, kemudian kita tidak punya kasih, kita tidak punya iman, terlebih kita tidak punya pengharapan? Oh, jangan. Tuhan sudah berpesan kepada kita bahwa ketika apapun yang terjadi, di dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita saat ini, ada Tuhan yang menjadi juru selamat selama kita mempunyai kasih, iman, dan pengharapan. Kayaknya
tahun 2021 ini kita tidak bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh hingar-bingar, penuh dengan kesukacitaan, penuh dengan perlombaan-perlombaan yang menguras tenaga kita. Kita penuh dengan keprihatinan, penuh dengan ikhtiar, penuh dengan relasi dengan Tuhan dan mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Karena hanya itulah yang menjadikan kita orang yang penuh pengharapan sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Semua itu akan terwujud jika pemimpin-pemimpin kita, pengambil kebijakan di negara kita ini, di pusat sampai daerah, sampai di sekitar kita, orang-orang yang penuh dengan iman, penuh dengan kasih, dan penuh dengan pengharapan. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan, keluarga demi keluarga Kristen yang ada di tempat ini, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita juga mendoakan bangsa serta negara kita. Dengan demikian, negara kita penuh dengan iman, penuh dengan kasih, dan penuh dengan pengharapan. Berjaga-jagalah dan sadarlah bahwa hidup kita ini hanya Tuhanlah yang memimpin kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berharap apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selamat saling mendoakan satu dengan yang lain. Selamat beriman. Selamat berbuat kasih. Selamat berpengharapan. Dan kita juga wajib mengucapkan selamat ulang tahun kepada bangsa dan negara kita ini, sehingga bangsa kita akan lepas dari pandemi Corona 19 ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan, memakai kidung jemaat 337. Bersamaan dengan itu, kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa syafaat. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Hingga kami saat ini bisa kembali membangun ibadah keluarga di tengah keluarga kami masing-masing, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan segala dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah semua dosa kami. Sejak kami lahir hingga saat ini, hidup kami penuh dengan dosa ya Tuhan. Sungguh ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyerahkan dosa-dosa kami. Karena hanya Tuhanlah
yang bisa dan mampu mengampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, seperti kami juga telah mengampuni sesama kami yang telah bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam ibadah keluarga pada hari ini ya Allah, kami juga menyerahkan keluarga demi keluarga yang saat ini dengan tekun berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati segala pekerjaannya. Tuhan tambahkan kesehatan kepada mereka. Tuhan berkati mereka ketika menjadi orang tua. Berkati mereka dengan kebijaksanaan sehingga mereka bisa membimbing anak-anaknya tetap takut akan Tuhan dan taat kepada orang tuanya. Berkati mereka ketika mereka menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan patuh kepada Tuhan. Berkati mereka ketika menjadi suami, ketika menjadi istri. Tuhan berkati mereka dengan kasih sayang, berkati mereka dengan cinta, berkati mereka dengan kelemah lembutan. Karena itulah ya Tuhan yang menjadikan keluarga mereka damai, penuh dengan iman, penuh dengan kasih, dan penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku. Kami saat ini berdoa buat gereja kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati gereja kami di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Ajarkan kepada kami, ajarkan kepada gereja kami ini untuk tetap dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Karena program-program kami semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dari Bapak Pendeta, Penatua Diaken, Pangrigening Kelompok, Warganing Jemaat, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Semuanya kami pasrahkan kepadamu. Dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah. Jemaat kami, warga jemaat kami yang saat ini mungkin sedang dalam dirundung kesusahan, Tuhan beri penghiburan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Karena hanya itulah ya Tuhan yang mereka harapkan dari Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin termuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebagai wujud rasa syukur kami, saat ini kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Izinkan persembahan kami ini bisa menjadikan nama Tuhan semakin termuliakan. Menyerahkan orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Akhirnya kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang dalam tahun ini merayakan hari ulang tahun yang ke-76 pemberian Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar bahwa tidak gampang, tidak mudah suasana saat ini ya Tuhan yang kami alami. Di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19, bangsa kami, para pengambil kebijakan di bangsa kami ini, kami sadar sepenuhnya mereka telah berpeluh, mereka bersusah payah memikirkan nasib bangsa kami ini. Untuk itu ya Tuhan, kami hanya bisa berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tolong beri mereka kebijaksanaan, hikmat, roh suci yang dari Tuhan. Sehingga para pengambil kebijakan di negara kami ini bisa mengambil keputusan sebijaksana mungkin. Dan semuanya demi kemakmuran dan kebaikan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu mendukung, menjadi pendukung mereka sekecil apapun yang bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya doa kami ini serta ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri pada keluarga kita pada hari ini dengan kita tetap mendoakan negara kita tercinta ini penuh dengan hikmat, penuh dengan iman, kasih, dan pengharapan. Dan kita juga selalu mengucapkan dirgahayu kepada bangsa kita Indonesia. Kidung Jemaat 336 ayat yang pertama dan keempat. Indonesia negaraku.
serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Ayat yang keempat. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kita mohon berkat. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita, keluarga demi keluarga, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.